Pemirsa, informasi yang pertama, media sosial dihebohkan dengan adanya postingan akun @itbfest yang menawarkan mahasiswa yang menunggak biaya kuliah dengan pinjaman online berbunga bernama Dana Cita, di mana Dana Cita merupakan pihak ketiga mitra resmi ITB non-bank. Media sosial dihebohkan dengan postingan akun @itbfest yang menawarkan mahasiswa membayar uang kuliah menggunakan pinjaman online berbunga bernama Dana Cita yang mengaku pihak ketiga mitra resmi ITB non-bank. Dalam selembaran tersebut disebutkan terdapat 6 cicilan hingga 12 bulan proses pengajuan tanpa DP dan tanpa jaminan apapun. Menurut Ketua Keluarga Mahasiswa ITB Muhammad Yogi Syaputra, peminjaman ini berawal adanya sekitar 120 mahasiswa yang menunggak uang kuliah hingga terancam tidak bisa mengikuti perkuliahan. Yogi menilai kebijakan dari kampus ITB itu dinilai sangat memberatkan mahasiswa yang tidak sanggup membayar uang kuliah. Bukan merupakan masalah pinjaman online semata, namun lebih ke masalah terdapatnya kendala pada pembayaran UKT atau tunggakannya itu sendiri, di mana berdasarkan laporan dari beberapa teman-teman mahasiswa yang didapati oleh teman-teman KM, saat ini tercatat total 120 mahasiswa yang mengalami tunggakan UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah karena kebijakan baru dari ITB memaksa mereka untuk dapat mencutikan diri ketika mereka tidak dapat membayar tunggakannya tersebut. Dan tunggakan tersebut setelah coba kami selidiki kembali, ternyata itu cukup bervarian, Kang. Ada yang kisaran dari beberapa juta, puluhan juta, dan bahkan juga ada yang sampai berjumlah ratusan juta, sehingga orang tuanya mereka itu terancam harus menjual aset ini itu dan lain sebagainya. Dan banyak juga bahwasannya orang tua yang kemudian ternyata gajinya ini tuh memang nggak menyanggupi untuk dapat membayar tunggakan UKT yang cukup banyak itu. Dan di situ kemudian ITB mencoba untuk memberikan solusi dengan salah satunya memberikan pinjaman online yang melalui Dana Cita sebagai tercantum di belakang saya ini. Yang kemudian di situ setelah coba teman-teman kami selidiki, ternyata memang Dana Cita ini benar bisa memberikan bantuan dana sebesar sesuai dengan UKT ITB 12,5 juta dengan pembayaran sejumlah 15,5 juta yang dibayarkan pada 12 bulan kemudian. Dan di sini teman-teman dari KMITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang mana seharusnya ini sudah menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. Karena kita selalu dibilang oleh senior-senior kami selalu dikatakan oleh abang kakak kami bahwasannya tidak ada sejarahnya di sini ITB tidak membolehkan mahasiswa untuk berkuliah karena masalah finansial. Baru kali ini hal ini terjadi, dan maka dari itu teman-teman dari KMITB di sini menyatakan menolak dengan tegas. Oke, dari bentuk penolakannya sendiri, bahwasannya kami di sini telah melakukan pendataan kepada teman-teman mahasiswa yang tadi saya katakan. Di situ terdata kurang lebih terdapat 120 mahasiswa yang merasa merasakan keberatan terhadap tunggakan yang mereka alami sekarang, di mana mereka saat ini terancam posisinya untuk dapat mencutikan diri untuk kuliahnya tersebut. Sehingga dari situ kami kemudian mengolah data tersebut dan kami telah melaksanakan advokasi kepada pihak Ditmawa dan juga direktorat terkait untuk kemudian memang kami meminta keringanan kepada mereka. Dan sebenarnya kemarin kami telah melaksanakan advokasi dan dari pihak Ditmawa itu sendiri telah memberikan janji secara verbal bahwasannya mereka akan membuatkan suatu skema beasiswa untuk bisa menolong teman-teman kami yang saat ini mengalami tunggakan beberapa juta tadi gitu kan. Namun yang di sini kami KMITB tuntut adalah bahwasannya kami tidak puas dengan adanya janji verbal tersebut. Kami di sini meminta adanya janji secara konkret, komitmen secara tertulis, hitam di atas putih, perjanjian berupa MOU untuk kemudian mereka tanda tangani bahwasannya jangan sampai ada teman-teman kami mahasiswa yang terancam lagi untuk tidak dapat berkuliah hanya karena mereka tidak bisa melunasi UKT-nya. Bahwasannya di sini kami berharap ITB juga memberikan bentuk solusi lain selain dari bentuk pinjaman online yang memiliki bunga yang harapannya ini pasti bisa memberatkan dari mahasiswa itu sendiri. Karena logikanya itu sendiri kan pasti dari teman-teman mahasiswa mereka nggak bisa bayar karena mereka nggak punya uang. Tapi bukan solusinya itu bukan dalam bentuk kemudian mereka memberikan pinjaman yang kemudian secara jumlah ini jadi tambah banyak gitu. Itu saya rasa suatu solusi yang salah dan tidak konkret. Dan juga yang ketiga pasti kami berharap terkait dengan transparansi lah. Sebenarnya pendanaan dari keuangan ITB ini sebenarnya itu seperti apa sih? Karena saya rasa jika memang ITB dapat mengelola keuangannya dengan baik,
Dan berkaca pada beberapa tahun yang lalu, seharusnya hal ini tidak sebolehnya terjadi pada kampus ITB itu sendiri. Sementara itu, pihak ITB sendiri melalui siaran persnya menjelaskan, pembayaran online perlu diluruskan dan ITB sama halnya dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya masalah pembiayaan bekerja sama dengan lembaga non-bank yang sudah berizin OJK untuk tata cara pembayaran kuliah.